Selamat datang kembali di channel Rizky Sajalah, channel podcast online yang bisa merubah harimu jauh lebih bermakna. Di episode kemarin, Majnun menerima dan membaca sepucuk surat dari Laila. Karena saking bahagianya, Majnun seperti orang kesurupan. Dia berputar-putar sampai tak terasa kepalanya terbentur batu hingga berdarah. Namun dia tetap saja merasa bahagia dan tidak merasakan sakit sedikit pun. Untuk yang penasaran bagaimana kisah Majnun kemarin, bisa diklik di sini ya. Rizky ucapkan terima kasih untuk yang masih bertahan di sini dan terima kasih juga untuk yang baru temukan channel Rizky Sajalah di sini. Selamat menyaksikan. Spesial cerita cinta Laila Majnun. Setiap hari jam 4 sore hanya di channel YouTube Rizky Sajalah, bukan yang lain. Surat Majnun juga diawali dengan pujian. Atas nama Allah yang Maha Pengasih, pengetahuanmu mencakup segalanya. Kau mengetahui apa yang nyata dan apa yang tersembunyi, karena kau telah menciptakan bebatuan dan permata yang tersembunyi di dalamnya. Kau adalah penguasa langit dengan segala isinya. Kau mengubah malam menjadi siang dan siang menjadi malam. Rahasia serta misteri yang tersembunyi di dalam hati manusia hanya diketahui olehmu. Karena tak ada sesuatu pun yang luput dari pandanganmu. Kau membuat getah tanaman mengalir di musim semi yang indah. Kau membuat darah mengalir dalam nadi kami hingga di hari kematian kami. Dan kaulah satu-satunya yang mendengar doa mereka-mereka yang membutuhkanmu. Lalu Majnun mulai menulis balasan surat untuk Laila. Aku menuliskan surat ini sebagai seorang yang telah memutuskan hubungan dengan dunia, sebagai seseorang yang takdirnya kini berada di telapak tanganmu, sebagai seseorang yang bersedia darahnya untuk kau jual dengan harga berapapun. Kau bilang bahwa aku adalah sang penjaga harta. Benar, aku sudah dekat dengannya. Namun, pada saat bersamaan, aku tak pernah berada jauh darinya. Kunci yang akan kugunakan untuk membuka harta itu belum dibuat. Besi yang akan digunakan untuk membuat kunci itu masih tertidur di bebatuan. Aku adalah debu yang kau injak-injak. Sementara kau adalah sumber mata air kehidupanku. Tapi untuk siapa kau mengalir? Aku berbaring lemah di bawah kakimu. Tapi siapakah yang kau peluk di lenganmu? Aku bahkan bersedia menderita karenamu. Namun siapakah yang sedang kau cumbu? Aku adalah budakmu, dan bebanmu berada di atas bahuku. Tapi bagaimana denganmu? Cincin siapakah yang kau kenakan di jarimu? Kau adalah Ka'bahku, yang kudoakan hanya dirimu. Tapi, apa artinya diriku bagimu? Kaulah yang mampu mengobati diriku. Tapi, pada saat yang bersamaan, kau sumber penyakitku. Kau adalah anggur di dalam cangkirku yang sebenarnya bukan milikku. Kau adalah mahkota yang dibuat untukku, tapi justru berada di kening orang lain. Benar, kau adalah hartaku. Namun kau berada di tangan sosok asing untuk dinikmatinya. Sementara aku hanyalah pengemis miskin yang terluka oleh ular yang menjagamu. Kau adalah surga bagiku. Namun tak dapat kutemukan kunci untuk membuka pintu gerbangnya dimanapun. Di satu sisi, kau adalah milikku. Namun, di sisi lain, kau juga bukan milikku. Kau adalah surga, tapi begitu jauhnya dirimu, bahkan untuk menjangkaumu pun bagaikan berada di neraka dengan sejuta siksaan. Pohon kehidupanku tumbuh di hutan jiwamu dan menjadi milikmu. Jika kau jatuhkan pohon itu, maka sebagian dari dirimu akan jatuh dan mati. Aku adalah tanah yang berada di bawah kakimu. Jika kau melangkah dengan penuh cinta,
maka aku akan menjadi tanah yang subur di musim semi yang membuat bunga-bunga bermekaran untuk dapat kau nikmati. Jika kau menghentak-hentakkan kakimu, maka aku akan menjadi debu-debu yang berterbangan yang akan menyelimuti serta membuatmu sulit bernafas. Bukankah aku telah menyerahkan diriku kepadamu dengan ikhlas? Bukankah dunia telah mengenalku sebagai budakmu? Memang benar demikian, karena aku menanggung beban seorang budak. Jadi berlakulah sebagaimana layaknya kekasih sang budak dan lakukan dengan benar. Aku tak punya apapun untuk membela diriku. Senjataku, tamengku, telah kuserahkan semuanya. Aku telah menjadi tawananmu tanpa perlawanan. Tapi jika kau menolakku, maka aku akan bersiaga dengan pedangku. Tunjukkanlah belas kasihmu kepadaku dan juga kepada dirimu. Jangan potong hidupmu hanya untuk membuat kesal dirimu sendiri. Jangan lawan pasukanmu sendiri. Jangan sakiti jiwamu sendiri. Berbaik hatilah dan berikan penghiburan pada hatiku yang sakit. Hanya dengan menerima cintakulah kau akan membebaskanku dari penderitaanku. Pernahkah Allah meninggalkan umatnya? Bagaimana umat manusia bisa mematuhi penciptanya yang tak pernah dilihatnya? Biarkan aku tetap menjadi pelayanmu, menjadi budakmu. Jangan kau tukar ataupun kau jual diriku. Tapi tampaknya kau sudah melakukannya. Bukankah kau telah mengukir namaku pada sepotong balok es dan membiarkannya mencari di bawah terik sinar matahari? Bukankah dirimu yang telah menggiringku menuju nyala api agar aku terbakar? Bukankah kau yang telah melakukan semuanya kepadaku? Ya, kaulah yang melakukannya. Kaulah yang mengubah hari-hariku menjadi malam, memberikan kesengsaraan dalam hidupku, dan yang kau lakukan sepanjang waktu hanyalah menyesalinya. Adilkah ini? Kau telah mencuri hatiku. Kau telah memikat hatiku, dan untuk apa semua itu? Sebagai balasannya, kau memberikanku kata-kata yang menyakitkan hatiku. Sementara aku terbakar oleh cinta dan menjadi abu. Bagaimana dengan dirimu, wahai kekasihku yang telah membeliku? Apakah aku melihat sinyal-sinyal cinta saat aku memandangmu? Tunjukkan, di mana dapat kutemukan sinyal-sinyal itu? Karena itukah kau memutuskan semua ikatanmu denganku, agar kau dapat menambatkan talimu pada yang lainnya? Benarkah kau telah merayuku dengan kata-katamu? Sementara sepanjang waktu kau berencana untuk memberikannya apa yang dihasratkan oleh cinta. Dapat kudengar hembusan nafasmu untukku. Tapi apakah itu sungguh-sungguh? Akuilah dengan jujur, karena ku tahu bahwa kau tidak tulus. Kuasamu atas diriku tak lebih dari kekuasaan orang tiran. Mengapa kau bisa begitu tak berperasaan? Bukankah kau juga merasakan kepedihanku? Mataku hanya tertuju padamu, dan setiap kali aku mencari petanda takdirku, yang kubayangkan hanyalah dirimu. Hatiku mendambakan kedamaian, tapi di manakah aku dapat menemukannya? Kedamaian hanya menjadi hak sosok yang diizinkan untuk memandangmu, bukan seorang yang hari-harinya dipenuhi oleh kesengsaraan seperti diriku. Ia yang memiliki permata sepertimu pasti mendapatkan kedamaian dan lebih lagi. Ia yang memilikimu pasti akan memiliki dunia. Tapi aku tak dapat memilikimu. Kaum pria menambang untuk mencari harta, namun mereka akhirnya menyadari bahwa bumi tak akan menyerahkan harta terpendamnya dengan begitu mudahnya. Bukankah seperti itu keadaannya sejak dulu kala? Pandanglah taman, sementara burung bulbul menyanyikan ode-odenya kepada pohon ara. Si burung gagak justru mencuri daun-daun ara. Tukang kebun merawat pohon delima dengan sepenuh hatinya, hanya untuk mengetahui bahwa buah-buahnya dibawa dan diberikan kepada orang bodoh. Begitulah cara kerja takdir. Laila kekasihku, kapankah kau akan terbebas dari monster yang kau sebut sebagai suami ini? Kau adalah rembulan dengan segala keindahannya. Kapankah rembulanku?
Kapankah kau akan menyelamatkan dirimu dari rahang sang naga? Kapankah para lebah akan pergi dan meninggalkan madunya untukku? Kapankah cermin itu terbebas dari debu dan kembali bersih dan berkilau? Kapankah ular penjaga itu akan mati sehingga aku bisa membuka peti permata itu? Kapan? Kapan? Dan kapan? Tapi jangan kau pikir bahwa aku menumbuhkan perasaan benci di hatiku untuk suamimu. Walaupun ia adalah sosok terdekat denganmu, meskipun ia adalah ngengat yang terbang mengelilingi nyala lilinmu, aku tetap tak menyimpan rasa dendam. Kudoakan semoga ia menikmati cahayamu. Semoga ia berbahagia dengan nyala lilin itu. Namun tak dapat kupungkiri bahwa aku berharap. Oh, apalagi yang dapat kukatakan? Kau adalah segalanya bagiku. Kebaikanku, keburukanku, penyakitku, serta obatku. Maafkan aku. Maafkan aku, kasihku. Maafkan aku apabila aku telah menjelek-jelekkan kebaikanmu serta integritasmu. Maafkan aku karena telah mencurigaimu. Aku tahu bahwa tak ada seorang pun yang telah menyerang bentengmu. Aku tahu bahwa kerang yang menjaga mutiara itu masih tetap utuh. Aku tahu bahwa tak ada seorang pun yang memutar kuncinya dan membuka pintu hartamu. Aku tahu tentang semua itu. Namun, demi cinta Allah, kau tahu apa yang diperbuat oleh hasrat kepada jiwa sepertiku. Kecemburuan menghasilkan pikiran-pikiran buruk serta kecurigaan. Kau tahu berapa lama aku mendambakan untuk berada di dekatmu. Aku bahkan memiliki kecemburuan terhadap nyamuk kecil yang menempel pada kulitmu. Bagi pikiran seseorang yang dikuasai oleh cinta, bahkan nyamuk pun dapat bertransformasi menjadi burung hening. Lalu demam menyerangku dan aku tak dapat beristirahat hingga bayangan burung hering itu hilang dari benakku. Tapi bagaimana caranya? Ibnu Salam, suamimu, adalah seorang pria terhormat. Tapi, apa gunanya bagiku mengetahui hal itu? Apalah artinya kehormatannya? Bagiku, ia sedikit lebih baik dari pencuri biasa yang mengagumi benda-benda yang telah dicurinya. Dan di sanalah ia berada, mengkhawatirkan mawar yang seharusnya bukan miliknya. Tak dapat tidur karena memikirkan mutiara yang sebenarnya bukanlah hartanya. Laila, kekasihku tersayang, hidupku serasa bergerak mundur sejak aku mulai mencintaimu. Bibirku kering dan mataku buta karena air mata yang selalu menggenang. Tak dapat kau bayangkan betapa aku telah menjadi seorang yang gila, Majnun. Bukan saja aku telah kehilangan dunia, namun aku juga telah kehilangan diriku sendiri. Namun jalan menuju cinta sejati hanya dapat ditempuh oleh mereka-mereka yang siap untuk melupakan diri mereka sendiri. Demi cinta dan demi kesetiaan, mereka harus membayar dengan darah yang mengalir ke jantung mereka dan ketenangan jiwa mereka. Jika tidak, maka cinta mereka tak akan berarti apa-apa. Kau membimbingku dengan cara menunjukkan keyakinanmu akan cinta. Bahkan, jika keyakinan itu harus tertutup dariku selamanya. Karena itu, biarkan cintaku menjadi penjaga rahasiaku. Biarkan penderitaan yang dibawa oleh cinta merengkuh jiwaku. Bagiku, tak masalah jika tak ada obat yang dapat menyembuhkan penyakitku. Selama kau baik-baik saja, maka penderitaanku tak berarti apa-apa.